Halo teman-teman, kembali lagi di channel Raptor Clip. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Love and Monster yang rilis pada tahun 2020. Sebelum kita mulai, seperti biasa, video ini mengandung spoiler. Oke, sekarang kita mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi yang sangat kacau akibat terjadi sebuah peristiwa buruk. Sebelumnya, bumi adalah tempat yang aman dan damai. Akan tetapi semua itu berubah ketika sebuah asteroid besar mendekati bumi. Manusia pun menjadi panik karena asteroid itu akan segera menabrak bumi. Untuk menghentikan hal itu, seluruh dunia bekerja sama untuk menghancurkannya dengan roket agar asteroid itu tidak sampai menabrak bumi. Roket-roket itu pada akhirnya berhasil menghancurkan asteroidnya. Tetapi manusia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Setelah asteroid itu dihancurkan, inti asteroid yang berupa senyawa kimia mulai menyebar ke seluruh dunia. Senyawa kimia itu membuat hewan berdarah dingin seperti kepiting, katak, serangga, dan yang lain-lain bermutasi menjadi monster raksasa pemakan manusia. Kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana akibat monster-monster tersebut. Monster raksasa itu memaksa manusia dengan sadis, sehingga dalam setahun saja 95% dari populasi manusia telah meninggal. Manusia yang berhasil selamat memutuskan untuk bersembunyi di bunker bawah tanah dan membuat koloni mereka masing-masing. Setiap koloni manusia berada di tempat yang terpisah. Tiap koloni itu dapat berkomunikasi dengan koloni lainnya melalui saluran radio. Manusia hanya keluar dari bunker sesekali untuk mencari bahan makanan. 7 tahun berlalu, setelah tragedi asteroid itu, salah satu manusia yang masih bisa bertahan bernama Jules hidup di sebuah bunker bersama koloni manusianya. Jules adalah anak yang pintar memasak, maka dari itu Jules bertugas sebagai juru masak di koloninya. Di koloni Jules, hanya Jules yang bersifat penakut. Oleh karena itu, Jules tidak pernah diajak berburu ke permukaan. Orang tua Jules telah mati diinjak serangga raksasa 7 tahun yang lalu. Kini Jules telah memiliki keluarga baru, yaitu koloninya ini. Di koloninya Jules, hanya dirinya lah yang menjomblo, sedangkan teman-temannya yang lainnya telah memiliki pasangan sendiri. Setiap malam, Jules selalu terganggu karena mendengar suara bising saat temannya sedang mantap-mantap. Dahulu Jules memiliki seorang kekasih bernama Amy. Ketika tragedi mengerikan itu terjadi, Amy dan Jules terpisah. Jules menghabiskan banyak waktunya untuk mencari di mana Amy berada. Pada akhirnya, seminggu yang lalu, Jules berhasil menemukan keberadaan dari Amy. Amy ternyata berada di koloni yang tinggal di pesisir pantai. Suatu hari, saat Jules sedang berlatih memanah, seekor serangga raksasa berhasil menerobos masuk ke bunker koloni Jules. Untuk melindungi bunker itu, 3 teman Jules segera pergi untuk membasmi serangga itu. Tapi sayangnya, salah satu teman Jules meninggal karena dimakan serangga itu. Jules pun memberanikan dirinya untuk membantu kedua temannya yang terlihat kesulitan membasmi monster serangga itu. Tapi sialnya, Jules bertemu langsung dengan monster serangga yang terlihat besar. Jules hanya bisa terdiam dan ketakutan ketika berhadapan dengan monster raksasa itu. Monster serangga itu mendekati Jules dan hampir membunuhnya. Untung saja kedua teman Jules menyelamatkan Jules dari monster serangga itu. Setelah kejadian itu, teman-teman koloni Jules berduka karena salah satu dari mereka telah terbunuh. Jules punya satu lagi hobi, yaitu menggambar. Setiap Jules bertemu dengan hewan raksasa, Jules akan menggambar bentuk hewan itu untuk dijadikan dokumentasi. Jules mendokumentasikan bentuk hewan raksasa itu, agar suatu hari dia bisa menyelidiki cara mengalahkan monster itu. Setelah hari yang melelahkan itu, Jules menghubungi Amy untuk menceritakan kejadian buruk yang menimpanya. Selama ini, Amy lah yang membuat Jules terus bertahan. Jules sangat ingin bersama dengan Amy lagi, walau koloninya sudah seperti keluarganya sendiri. Jules masih merasa kesepian. Kemudian ia pun bertekad untuk pergi ke koloni Amy yang berjarak sekitar 85 mil dari koloninya.
Seluruh teman-teman Jul melarang Jul untuk pergi keluar sendirian. Apalagi perjalanan ke koloni Emi membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Tetapi Jul memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertemu dengan pujaan hatinya itu. Karena kegigihannya Jul, teman-teman koloninya pun mengizinkan Jul untuk pergi. Jul mulai mempersiapkan barang-barang seperti makanan, senjata, dan barang penting lainnya. Sebelum Jul pergi, teman-teman Jul memberinya map yang akan membawanya ke koloni Emi. Kepergian Jul diantar oleh seluruh teman-teman koloninya. Kini Jul pun memulai perjalanannya di permukaan bumi, yang penuh dengan monster raksasa. Dalam perjalanan, Jul seringkali bertemu dengan monster raksasa yang menakutkan. Lalu di sebuah rumah terlantar, Jul bertemu dengan monster katak yang mencoba untuk memangsanya. Tetapi untung saja seekor anjing bernama Boy berhasil menyelamatkan Jul. Boy merupakan seekor anjing pintar, yang tinggal sendiri di dekat sana, karena pemiliknya telah meninggal. Meskipun pemiliknya telah meninggal, Boy bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian Jul beristirahat di tempat persembunyian Boy. Besokan harinya, Jul kembali melanjutkan perjalanannya. Saat Jul bergegas pergi, Boy segera mengikutinya dari belakang. Rupanya, Boy ingin ikut dengan Jul. Tetapi sebelum pergi, Boy membawa pakaian mantan pemiliknya sebagai kenang-kenangan. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan berdua. Saat sedang berjalan di suatu bukit, Jul terjatuh ke dalam sarang cacing-cacing pemakan manusia. Beruntung saja, Jul berhasil diselamatkan oleh 2 orang petualang bernama Clay dan juga Mino. Saat itu Clay dan Mino dalam perjalanan ke pegunungan. Alasan mengapa mereka pergi ke sana adalah karena menurut Clay, serangga raksasa itu tidak akan kuat jika berada di pegunungan yang dingin. Tetapi dalam perjalanan mereka, malah menemukan Jul hampir dimakan cacing. Melihat Jul tidak memiliki keahlian bertahan hidup, membuat Clay dan Mino menjadi prihatin. Kemudian Clay dan Mino membiarkan Jul mengikuti mereka untuk sementara waktu. Selama perjalanan, Clay dan Mino mengajari Jul tentang cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh bahaya. Kemudian, Clay memberitahu bahwa ada monster katak yang sedang mengikuti Jul. Rupanya katak itu mengerus bau Jul sehingga ia bisa mengikutinya kemanapun Jul pergi. Saat berada di tengah hutan, mereka bertiga bertemu dengan siput raksasa. Jul sangat ketakutan ketika mengetahui ada monster di belakangnya. Lalu Clay dengan pelan meminta Jul untuk melepas bajunya. Rencananya Clay ingin menaruh baju Jul di cangkang itu agar baju Jul bisa menyebar ke mana-mana. Itu semua bertujuan agar si monster katak tidak lagi mengejar Jul. Setelah beberapa hari bersama Clay dan juga Mino, Jul memutuskan untuk terpisah dari mereka. Mereka berdua telah banyak memberi ilmu bertahan hidup pada Jul. Mino sangat bersedih karena dia akan berpisah dengan Jul karena dia telah menganggap Jul seperti kakaknya sendiri. Untuk menghibur Mino, Jul memberikan Mino sebuah lipstik yang ditemukan sebagai kenang-kenangan. Lalu Clay memberi Jul sebuah granat yang bisa digunakan saat Jul sedang dalam bahaya. Setelah itu, Jul pun melanjutkan perjalanannya bersama Boy. Saat melewati rawa-rawa, Jul dan Boy bertemu dengan monster kelabang yang sangat besar. Jul sangat kewalahan ketika melawan kelabang itu. Akan tetapi, ketika Boy hampir dimakan monster kelabang itu, Jul pun mendapatkan keberanian untuk mengalahkan kelabang itu. Setelah itu, Jul berhasil membunuh kelabang dengan menggunakan anak panah. Jul sangat senang karena ia bisa melawan rasa takutnya sendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Karena hujan deras, Jul dan Boy berlindung di sebuah penginapan terlantar. Di sana Jul menemukan sebuah robot bernama Mavis. Mavis merupakan robot dengan kecerdasan buatan yang membuatnya bisa berbicara dan bergerak seperti manusia. Sebelum tragedi asteroid itu terjadi, Mavis digunakan sebagai robot pendamping. Selama beberapa tahun, Mavis menghemat daya baterainya dengan mematikan daya. Agar suatu hari ketika ada orang yang menemukannya, ia bisa menyalakan dirinya dengan sisa baterainya. Jul lalu bercerita pada Mavis bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju koloni seseorang yang ia cintai. Karena kasihan, Mavis menawarkan bantuan pada Jul. Ia pun memberikan sedikit dayanya untuk menyalakan radio komunikasi yang dibawakan Jul. Lalu Jul pun berhasil menghubungi Amy untuk menceritakan perjalanannya ke koloni Amy. Kemudian Amy memberitahu Jul bahwa koloninya kedatangan koloni lain yang akan memberikan sebuah tempat tinggal yang aman untuk koloni Amy. Akan tetapi radio komunikasi itu mati, karena Mavis sebentar lagi akan kehabisan daya.
Jules sangat berterima kasih kepada Mavis karena telah memberikan sedikit dayanya agar Jules bisa menghubungi Amy. Setelah itu, Mavis meminta Jules untuk membawanya duduk di depan rumah. Di sana Mavis dan Jules berbincang-bincang tentang Amy. Kemudian, Mavis melakukan sebuah trik di mana dia bisa menampilkan foto almarhum orang tua Jules. Jules pun sangat senang sekaligus sedih saat melihat foto-foto orang tuanya yang telah meninggal. Lalu mereka berdua melihat keindahan ubur-ubur terbang yang bercahaya sambil mendengarkan musik yang diputar oleh Mavis. Setelah itu, baterainya Mavis habis. Lalu Jules menguburkan Mavis layaknya seperti manusia biasa. Keesokan paginya, Jules dan Boy kembali berpetualang. Dalam perjalanan mereka, Jules dan Boy kembali bertemu monster yang disebut sebagai Ratu Pelahap. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Boy membuat mereka ketahuan karena melompat ke dalam sungai untuk mengambil gaun mantan pemiliknya dulu. Ratu Pelahap itu pun segera mencari Jules dan Boy. Karena Ratu Pelahap itu sangat besar dan bergerak dengan cepat, Jules terpaksa menggunakan granat untuk bisa membunuhnya. Jules lalu tercebur ke dalam sungai yang penuh dengan lintah beracun. Lintah-lintah tersebut menggigit badan Jules. Karena kesal, Jules memarahi Boy. Karena Boy hampir membuat mereka terbunuh. Karena Jules memarahinya dengan nada tinggi, Boy pun kabur dari tempat itu. Setelah itu, Jules mengalami halusinasi akibat racun lintah yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu Jules menemukan tanaman pakis yang pernah diberitahu oleh Clay. Clay yang memberitahu Jules bahwa tanaman pakis itu dapat digunakan sebagai penawar racun. Setelah itu, Jules bertemu dengan Amy dan Jules pun langsung mencium Amy. Setelah itu, Jules pun langsung pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Jules telah berada di koloni Amy. Lalu Amy memberitahu Jules bahwa dia bukan mencium Amy, melainkan dia mencium kakek-kakek yang menyelamatkannya. Saat Jules ingin berbicara dengan Amy sangat sibuk mengurus koloninya. Kemudian, Amy memperkenalkan Jules pada Cap, pria yang berjanji akan membawa koloninya ke tempat yang lebih aman. Di malam hari, Amy berbicara dengan Jules secara pribadi. Amy meminta maaf pada Jules bahwa dia sebenarnya telah berpacaran dengan pria lain. Setelah lama tidak mendengar kabar Jules, Amy telah melupakan rasa cintanya pada Jules. Akan tetapi pria tersebut telah meninggal setahun yang lalu, dan terlihat Amy sangat mencintai pria tersebut. Mendengarkan hal itu, Jules menjadi patah hati. Dia rela melewati perjalanan antara hidup dan mati hanya demi bertemu dengan Amy. Tapi setelah bertemu dengan Amy malah mencintai orang lain. Kini Jules merasa perjalanan yang ia lewati sangat sia-sia. Saat koloni Amy sedang berunding tentang perjalanan mereka, Jules mencoba menghubungi koloninya. Lalu ia sadar bahwa di belakang mapnya, teman-teman sekoloninya menuliskan kata-kata semangat untuk Jules. Karena Jules paling muda di koloninya, semua orang di koloni Jules sangat menyayangi Jules dan selalu melindungi Jules. Ketika koloni Jules mengetahui Jules masih hidup, mereka sangat senang dan bangga. Karena Jules telah berhasil menaklukkan rasa takutnya dan berani menghadapi monster-monster itu. Lalu teman sekoloninya Jules memberitahu bahwa bunker mereka telah diterobos. Jules pun menjadi sangat khawatir pada koloninya itu. Saat Jules menghubungi koloninya, salah satu teman Amy memberikan Jules bir dan semangkok peri. Temannya Amy berkata bahwa Cap yang memberikan makanan itu. Kemudian Jules menyadari bahwa beri yang diberikan Cap merupakan beri beracun. Jules pun mempunyai perasaan buruk terhadap Cap yang mempunyai maksud terselubung. Jules segera bertemu dengan Amy untuk memberitahu niat jahatnya Cap. Tapi sayangnya, Amy terlanjur meminum bir dari Cap dan membuatnya menjadi mabuk hingga pingsan. Karena Cap tahu Jules berbahaya, ia pun meminta salah satu anak buahnya untuk membuat Jules pingsan. Ketika Jules tersadar dari pingsannya, tangannya telah diikat. Hal serupa juga terjadi pada Amy dan seluruh koloninya. Dalang dibalik semua ini adalah Cap. Ternyata Cap ini merupakan seorang penjara yang sengaja menjebak koloni lain agar mereka bisa mengambil makanan dan persediaan koloni yang menjadi korban mereka. Lalu apa yang akan Cap lakukan pada korbannya? Cap menjadikan koloni itu sebagai makanan dari kepiting raksasa yang ia tangkap. Kepiting raksasa tersebut dipaksa untuk menarik kapal Cap. Cap mengendalikan kepiting raksasa itu menggunakan rantai yang telah dialiri listrik. Ketika kepiting itu memberontak, Cap akan segera menyetrumnya. Saat kepiting itu mulai mendekati mereka, Jules dan Amy berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan mereka. Lalu Amy terpecah dengan Jules untuk mengurus kepiting raksasa tersebut. Sementara dia akan melawan Cap dan juga anak buahnya. Amy berhasil melepaskan pistol peledak dari tangan anak buahnya.
Namun tiba-tiba Cap datang dan langsung memukul Amy hingga pingsan. Melihat Amy pingsan, Jules pun merasa sangat khawatir. Tiba-tiba saja Boy datang dan mencoba membantu Jules yang kewalahan menghadapi kepiting raksasa. Jules meminta Boy untuk membangunkan Amy. Setelah membuat Amy pingsan, Cap dan anak buahnya segera pergi menuju kapal mereka. Sementara itu, Jules terus berusaha untuk mengalahkan kepiting itu. Kepiting itu sangat sulit dikalahkan. Akhirnya Jules tertangkap kepiting itu. Saat mata Jules bertatapan dengan mata kepiting itu, Jules tahu bahwa kepiting itu tidak ingin menyakitinya. Clay pernah berkata bahwa tidak semua monster itu jahat. Kita bisa tahu apakah monster itu baik dan jahat dengan cara melihat mata mereka. Kepiting itu sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan. Hanya saja, Cap memaksanya untuk memasang rantai listrik ke tubuh kepiting itu, sehingga kepiting itu harus menuruti semua perintah dari Cap. Setelah melihat mata kepiting itu, Jules tahu bahwa kepiting itu hanya ingin bebas. Kemudian Jules meminta Amy memberikan pistol peledak kepadanya. Dia segera menembak rantai listrik itu agar kepiting itu bisa bebas. Setelah bebas, kepiting itu menuju ke kapal Cap dan anak buahnya. Kepiting itu langsung membalaskan dendam dengan cara memakan mereka bertiga. Melihat aksi heroik Jules, semua orang pun menjadi kagum padanya. Setelah itu, Jules memutuskan untuk kembali ke koloninya, karena koloninya dalam bahaya. Sebelum pergi, Jules memberikan sebuah buku panduan kepada Amy yang telah ia tulis di sepanjang perjalanannya. Buku itu berisi informasi tentang monster dan cara bertahan hidup di alam liar. Setelah memberi ciuman perpisahan pada Amy, Jules melakukan perjalanan untuk kembali ke koloninya. Setelah sampai ke koloninya, teman-teman koloninya sangat senang dan bangga pada Jules. Kemudian Jules membawa mereka ke tempat yang aman, yaitu daerah pegunungan yang tinggi. Jules menyiarkan pesan untuk para koloni lainnya melalui radio. Jules meminta mereka untuk melawan para monster itu dan kembali ke permukaan tanah. Karena dunia ini sangat indah dan mereka harus menikmatinya tanpa takut dengan monster. Jules juga meminta pada mereka untuk pindah ke pegunungan yang tinggi. Selain itu, Jules juga memberikan tips bertahan hidup di alam liar dan cara untuk bisa mengalahkan banyak monster. Film ini diakhiri dengan Minho dan juga Clay yang berhasil naik ke puncak gunung. Mereka sedang membicarakan siaran radio Jules. Lalu Minho berkata bahwa di pegunungan tinggi juga ada monster laba-laba salju yang bisa menyerang kapan saja. Oke, jadi kayak gitu alur cerita film kita kali ini dari film Love and Monster. Untuk kalian yang ingin request alur cerita film atau ada kritik dan saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe karena gratis dan sampai bertemu di video berikutnya.